Oke ya, selamat siang ya. Ya, apa ini turn up volume apa kenapa? Oh, X saja. Oke ya. Selamat siang anak-anak terkasih ya. Mudah-mudahan kalian merasa diberkati ketemu dengan Ibu gitu. Mudah-mudahan. Oke, nah sekarang kayaknya Ibu harus jelasin kembali itu tentang mekanikanya. Mekanika itu tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 ya. Tentang hukum Newton 1, 2, 3. Kemudian langsung ke tentang gerak juga. Nah, itu paling penting sekali. Karena banyak sekali tuh keluar itu nanti. Biasanya sih cuma nggak tahu sih. Nah, sekarang ingat kembali tentang hukum Newton ya. Hukum Newton. Hukum Newton pertama itu apa? Ada yang ingat enggak? Hukum kelembaban. Benda akan tetap diam. Benda diam akan tetap diam. Benda bergerak akan bergerak dengan kecepatan tetap jika resultan gayanya itu sama dengan nol. Ya, itu. Itu tentang hukum Newton pertama. Lalu di hukum Newton yang kedua, jadi hukum Newton 1 itu dinamakan dengan kelembaban. Nggak usah nulis. Nggak ada gunanya kamu menulis. Kenapa? Nanti kamu bisa nonton ulang. Ya, hukum kelembaban. Kemudian hukum Newton 2 itu adalah hukum Newton tentang gerak. Di mana di sini adalah sigma daripada F itu akan sama dengan M dikalikan A. Ya, M sama dengan dikalikan A. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah tentang aksi reaksi. Ya, hukum Newton 3 itu dikenal dengan hukum aksi reaksi ya. Aksi reaksi. Nah, lalu kalian harus ingat juga tentang gerak lurus berubah beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Ada yang ingat rumusnya gerak lurus berubah beraturan? Hubungannya antara VT, V0, A, dan T. Ada VT, ada V0, kemudian A, ada time, lalu ada S. Sampai yang ingat ini? VT sama dengan apa? V0 ditambah dengan A dikalikan T. Ini tidak boleh lupa ya. A itu percepatan, kalau dia dipercepat maka nilai A-nya positif, kalau diperlambat maka A-nya negatif. Kemudian ada rumus S, yaitu S sama dengan apa? V0 dikalikan time ditambah setengah A T kuadrat. Lalu bisa juga kita menghubungkan antara VT, V0, A, T, dan S. Yaitu kamu ingat lagi rumusnya ada apa? 2 dikalikan A dikalikan F itu sama dengan apa? VT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2. Kemudian ada rumus lagi 2S dibagi time itu akan sama dengan apa? V0 ditambah dengan VT. Nah, ini tidak boleh lupa. Di mana V0 itu adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan akhir. Dan di sini nanti akan setara dengan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, Ibu akan tunjukkan untuk gerak melingkar berubah beraturan. Sekalian ya, G, M, B, B. Nah, di sini adalah V. V itu, kalau di sini V, maka di sini adalah omega. Kalau di sini adalah A, maka di sini adalah alfa. Dan T-nya tetap sama. S itu hubungannya dengan theta. Jadi untuk di sini di GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, V ini berubah jadi omega. Maka omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa dikalikan T. Siswa, kalau peserta NBK segera ke kelas HAUS dan ADES. Sekali lagi, sampaikan untuk peserta NBK untuk segera menuju ke kelas HAUS dan ADES. Terima kasih. Nah, ini S itu hubungannya dengan theta. Karena di gerak melingkar berubah beraturan itu yang ditemukan adalah sudut. Maka di sini theta akan sama dengan apa? Omega 0 dikalikan T ditambah 1/2 alfa T pangkat 2. Kemudian berikutnya di sini berarti jadi 2, A itu dengan alfa, S itu adalah berarti theta, itu sama dengan omega T pangkat 2 dikurangi dengan omega 0 pangkat 2. Kemudian di sini berarti apa? 2 theta per time ini akan sama dengan omega 0 ditambah dengan omega T. Nah, berikutnya apa hubungan antara V dengan omega? Itu di hubungan roda-roda atau gerak melingkar. Ingat, V itu sama saja dengan omega dikalikan dengan R. Berarti omega sama dengan apa? V dibagi dengan R ya. Lalu alfa itu sama saja dengan A dibagi dengan R. Atau boleh sama saja dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ya, ingat itu. Nah sekarang, kalau misalnya kelas 10 berarti kelas 11 belum belajar tentang diferensial ya? Belum ya? Belum belajar tentang diferensial. Oke. Ibu akan kasih tahu kamu dulu tentang diferensial. Karena ini nanti ada hubungannya dengan diferensial.
Jadi di matematika, kalau ada persamaan Y sama dengan AX pangkat N, maka untuk mencari turunannya, yaitu Y aksen ini sama dengan DY dibagi dengan DX, maka ini sama dengan D per DX, itu sama dengan, dari AX pangkat N. N-nya ini akan turun. Jadi sama dengan N dikalikan AX pangkat N dikurangi dengan 1. Jadi misalnya, Y-nya sama dengan 3X pangkat 4. Maka untuk mencari Y aksen, 4-nya ini turun. Berarti jadi berapa? 4 kali 3, X pangkat 4 dikurangi 1. Kelas 1 perhatikan ya. Jadi ini sama dengan 12 X pangkat 3 ya. Ya, ingat itu ya. Ikuti action Englishnya untuk menonton di kelas written. Sekali lagi untuk action Englishnya di kelas written. Terima kasih. Ya, oke. Nah, kalau misalnya nanti Y-nya itu sama dengan misalnya 4T pangkat 3. 4T pangkat 3. Ini berarti Y aksen, ini dalam T perubahnya. Berarti ini sama dengan apa? 3 kali 4, T pangkat 3 dikurang 1, maka sama dengan 12 T pangkat 2. Ya, 12 T pangkat 2. Nah, ini penurunannya. Lalu turunan ini fungsinya untuk apa? Jadi misalnya itu diketahui adalah S-nya atau R-nya dalam persamaan misalnya. Kalau ada benda ini bergerak dengan kecepatan V0, ya, kemudian dia menempuh jarak sejauh S, mengalami percepatan A, jadi hubungan antara A V0 dengan S atau AVT. Nah, untuk mencari V, jadi misalnya S-nya itu dalam bentuk persamaan 3T kuadrat ditambah dengan 5T dikurangi dengan 2 misalnya. Nah, maka untuk mencari velocity-nya, kecepatan sesaat, V itu sama saja dengan S aksen, atau sama dengan ds per dt. Ya, ds per dt, atau sama dengan d per dt daripada S. Nah, S-nya ini kita kasih masuk. Maka V-nya di sini akan sama dengan apa? D per dt dari 3T pangkat 2 ditambah 5T dikurangi dengan 2. Ini di belakang ribut loh. Ibu terganggu dengan kamu punya suara-suara itu. Ya, di belakangnya Ibu. Nah, sekarang turunan dari 3T kuadrat apa? Yo, 6 ya. Oke, langsung ya ini turun ya. Kalau nggak tahu langsung bilang loh ya yang kelas 10. Ini berarti jadi kelas 11 juga kan belum dapat itu. Ini berarti 6T. Lalu 5T turunannya adalah 5. Berarti ditambah dengan 5. Lalu min 2 ini enggak ada faktor T-nya, maka ada jadi 0. Maka turunannya ini. Kemudian berikutnya, untuk mencari akselerasinya, A-nya. Maka untuk mencari akselerasi, yaitu A. Mana? Ya, Ibu harus beli kacamata lagi nih. Kacamatanya Ibu hilang masalahnya. Di Siloam ketinggalan, enggak dicari, enggak dapat lagi. Orang bawa pulang. A itu sama saja dengan V aksen. Berarti ini sama aja dengan D per DT dari V. Ya. Nah, berarti ini D per DT dari siapa? 6T ditambah dengan 5. Nah, turunan dari 6T itu sama aja dengan 6. Turunan dari 5 berarti sama dengan 0. Nah, maka berarti kalau persamaan S sama dengan 3T kuadrat tambah 5T kurang 2, berarti dia bergerak dengan percepatan tetap, yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Nah itu nanti baru tahu kan? Iya. Nah, kalau omega sama ya, untuk cari omega dari theta. Jadi misalnya tetanya itu sama dengan 5T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dikurangi dengan 4T misalnya. Maka untuk cari omega itu sama saja dengan theta aksen atau sama dengan D theta per dt. Berarti turunan daripada theta. Kemudian untuk cari alfa itu sama saja dengan omega aksen atau sama dengan D omega per dt. Jadi ini sebanding dengan siapa tadi? Omega dengan V kan? Sama dengan S aksen sama dengan D S per dt kan? Kemudian di sini A itu kan sama dengan apa? V aksen ya, sama dengan D V per dt. Nah ini saling berhubungan. Arti sinkron gitu loh ya, cuman memang beda gitu antara gerak melingkar dengan gerak lurus berubah beraturan. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Jadi kalau muncul suatu persamaan begitu, lalu gimana kalau kita yang mencari ini kan sesaat, bukan yang rata-rata. Biasanya bergerak dari sini ke sini, mulai dari T sama dengan sekian sampai T sama dengan sekian, itu berarti rata-rata. Nah untuk mencari rata-rata, maka V rata-rata ini tetap sama dengan delta S per delta T.
Ya, berarti delta S itu berarti S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi dengan T1. Demikian juga untuk akselerasi rata-ratanya, berarti delta V per delta T. Per delta T. Maka ini sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. Begitu juga kalau kita cari omega rata-rata. Berarti ini sama dengan delta theta dibagi dengan delta T. Maka ini sama dengan apa? Theta 2 dikurangi theta 1 dibagi T2 dikurangi T1. Lalu untuk mencari alfa rata-rata berarti sama dengan delta omega per delta T. Jadi ini sama dengan omega 2 dikurangi dengan omega 1 dibagi T2 dikurangi dengan T1. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, lalu kemana nih? Ke mana? Kemana? Ya, kita langsung ke hubungan antara dua buah benda. Ada benda satu, di sini ada benda dua. Karena Ibu bingung nih mau ngasih materi apa ini. Ini biasanya suka keluar sih, biasanya. Ya, seperti inilah. Lalu ini dihubungkan apa yuk? Dengan sebuah katrol. Ya. Ini ada tali. Kemudian ini juga ada tali. Kemudian ada tali ke sini. Lalu di bawahnya ada benda lagi. Ini udah agak kompleks dikit. Ada kompleks dikit. Tapi sebelum ke sini harusnya kita belajar dulu tentang gaya gesekan ya. Karena kelas 10 kan belum tahu. Oke, sebelum ke sana kita ke gaya gesekan dulu ya. Di gaya gesekan ini ada sebuah benda nih. Bendanya ini masanya M gitu ya. Berada di lantai. Lantainya misalnya seperti ini aja. Oke, berada di lantai. Lalu gaya yang bekerja pada benda itu ada gaya yang arahnya ke bawah. Yaitu apa ini? W ya. Sama dengan ya. Hello ya. M dikalikan dengan G. Nah, lalu karena ini bendanya itu menekan, maka lantai ini akan melawan gaya itu, memberikan reaksi, ada aksi, ada reaksi ya. Makanya itu hukum aksi dan reaksi itu ya. Nah, reaksinya daripada lantai itu dinamakan dengan gaya normal. Jadi gaya normal dari lantai bekerja pada benda. Gaya berat dari benda bekerja pada lantai. Ya, yang ini namanya gaya normal. Nah, sebelum benda ini bergerak, maka ada gaya lain yang dinamakan dengan gaya gesekan. Nah, sekarang kalau ini bendanya diam. Sekarang, aduh, apa itu? Kalau misalnya diberi gaya arahnya ke sana, ini ada gaya sebesar F gitu ya. Kemungkinan benda ini akan bergerak kemana? Bisa ke kiri nggak? Bisa. Mungkin nggak bergerak ke kiri. Mungkin nggak. Ada kemungkinan enggak? Ada yang menarik ke kiri enggak? Enggak ada, berarti enggak mungkin ke kiri kan? Berarti dia akan bergerak ke kanan. Jadi perpindahan yang akan terjadi itu pasti akan ke kanan nih. Kalau dia bergerak, pasti akan ke kanan. S-nya pasti akan ke sana. Nah, jika ada gaya F ini, kita belum bisa menentukan apakah benda itu akan diam atau bergerak. Belum tentu. Ya, tergantung pada gaya gesekannya. Karena ini ada gaya gesekan. Karena bendanya cenderung bergerak ke kanan, maka gaya gesekannya arahnya akan ke kiri. Kenapa? Karena gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Ingat. Nah, gesekan itu ada dua macam. Jadi F itu ada dua macam, yaitu ada yang namanya F statis dan ada yang F kinetis. Statis itu berarti dalam keadaan diam. Nah, rumus daripada gaya gesekan itu adalah mu dikalikan S, maka untuk gesekan statis itu adalah mu S dikalikan dengan N. Kemudian untuk gesekan kinetis berarti adalah mu K dikalikan dengan N. Nah, benda itu bisa bergerak jika apa? Jika F lebih besar daripada F statis, maka dia bergerak.
Tetapi jika F kurang daripada F statis, maka dia tidak bisa bergerak. Berarti bendanya akan tetap diam. Ya. Nah, jadi kalau gesekannya itu lebih besar daripada gesekan statisnya, maka dia bergerak. Kemudian kalau dia bergerak, berarti ini kalau karena dia bergerak, maka akan berlaku hukum Newton 2, yaitu sigma F gerak ini akan sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya pakai F besar. Nah, kalau dia bergerak, F-nya ke kanan, ini ke kiri. Berarti yang ke kanan ini kita anggap positif, karena bendanya akan bergeser ke kanan, lalu di sini kita anggap negatif. Kalau sudah sampai di F gerak, maka gaya gesekan yang berlaku itu adalah gaya gesekan kinetis. Karena hanya ada satu gaya di sini, berarti yang ke kanan positif, maka ini F dikurangi dengan FK, ini sama dengan M dikalikan A. Jadi A itu berarti sama dengan apa? F dikurangi dengan FK, kita bagi dengan M. M-nya itu adalah massa bendanya, ya. Oke? Nah, kalau ini benda, kemudian ada beberapa gaya. Gaya yang pertama arahnya ke sana, membentuk sudut, ya, membentuk sudut. Maka gaya ini itu harus kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya. Harus kita uraikan. Satunya ini, kemudian yang satu lagi, sorry, arahnya adalah ke sana. Nah, misalnya sudutnya di sini adalah alfa. Yang ini adalah F. Ini adalah Fx, kemudian ini adalah Fy. Ingat, di sini tetap berlaku apa? Ada gaya apa lagi? Gaya berat. Tetap ada gaya berat nih. Yaitu di sini ada W. Lalu masih ada gaya apa lagi? Normal, masih tetap ada. Ada normal nih. Ibu tidak apa sengaja dikasih di sini. Gaya normal. Lalu di sini ini normalnya tidak lagi sama dengan W. Ya. Kalau untuk yang di sini ini normalnya di sini ini berarti kita menggunakan apa? Sigma Fy akan sama dengan 0. Yang ke atas ini berarti positif, yang ke bawah ini negatif. Maka N dikurangi dengan W akan sama dengan 0. W-nya pindah sana, maka N akan sama dengan W atau sama dengan Mg. Tetapi untuk yang di sini nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena ada berapa gaya nih? Yang ke atas. Ada dua gaya. Berarti ini positif, ini juga positif, lalu ini negatif. Jadi di sini untuk sigma Fy akan sama dengan 0, berarti Fy ditambah dengan M dikurangi W sama dengan 0. Maka normalnya akan sama dengan apa? W dikurangi dengan Fy. Ya. Nah, lalu ini benda kan pasti akan bergerak ke kanan nih. Ya kan? Nah, ada gaya gesekan, berarti gesekannya kemana? Ke kiri kan? Ini F-nya. Jadi untuk F gerak ini akan sama dengan M dikalikan A. F geraknya, maka ini positif, ini adalah negatif. Kalau bergerak, berarti ini adalah Fx dikurangi dengan F akan sama dengan M dikalikan A. Maka untuk mencari A akan sama dengan Fx dikurangi dengan Fk, ya ini Fk, lalu kita bagi dengan massa. Nah, kalau sudah dapat A, nanti tergantung. Misalnya yang dicari adalah S atau VT, ya, itu digabung lagi ke GLBB. Ya, itu asiknya ini mekanika, itu asik sekali. Nah, sekarang jadi untuk yang di sini nih N-nya itu nanti sama dengan ini. Kalau gitu, maka nanti Fs ya tetap sama dengan apa? Mu S dikalikan N, kemudian di sini untuk Fk-nya berarti tetap sama dengan mu K dikalikan dengan N ya. Tetap aja, sama aja. Oke? Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih, untuk cari Fx-nya itu bagaimana? Cari Fy-nya gimana? Nih, Fx, Fy. Tunggu dulu. Yang kelas 11, waktu di SMP, di sekolahnya kalian udah diajarin trigonometri belum? Belum. Apa itu trigonometri juga kamu nggak tahu pasti. Oh, belum pernah ya. Oke, ya udah. Berarti baru ajar kamu dulu masalahnya ini, ya. Oke. Nah, trigonometri, karena itu berhubungan dengan trigonometri nih. Trigonometri itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Ibu harus ajar masalahnya. Kalau enggak nanti repot. Jadi kalian beruntung itu ikut ini. Ya. Itu berhubungan dengan segitiga siku-siku.
Di trigonometri ya, di trigonometri ini sudut siku-sikunya ada di sini. Sisi di depan sudut siku-siku itu dikatakan dengan sebagai sisi miring. Kalau misalnya sudut yang kita tentukan adalah di sini tetanya, maka sisi di depan sudut ini kita namakan dengan sisi depan. Nah, sisi yang mengapit sudut dengan sisi miring itu kita namakan dengan sisi samping. Trigonometri itu adalah perbandingan dua buah sisi pada segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema apa? Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Ya, 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 ya. Inilah di sini rancunya. Siapa yang waktu belajar trigonometri dijelaskan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat? Ya itu ajaran sesat. Ajaran sesat. Jadi kamu disesatkan itu. Nggak boleh kita, sekarang kalau hurufnya beda kan jadi susah gitu ya. Yang sebetulnya nanti Pitagoras bangkit dari kubur tuh. Ya, marah tuh Pitagoras. Sisi terpanjang pada segitiga siku-siku itu dinamakan dengan sisi hipotenusa. Apa? Hipotenusa. Lalu dua sisi yang lain posisinya apa? Saling tegak lurus. Pitagoras itu merumuskan bahwa kuadrat dari hipotenusa itu merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang berpenyiku. Nah, itu ajaran yang benar, ya. Jadi sisi itu seperti itu. Nah, kemudian untuk mempermudah, hipotenusanya kita namakan dengan sisi miring. Lalu yang sisi yang berpenyiku satunya kita namakan sisi depan, yang satunya sisi samping. Jadi sisi samping itu adalah yang mengapit sudutnya. Nah, setelah itu kamu belajar ini yang kelas 10 ya. Demi nenek Sami pergi ke desa. Coba bilang. Yang kelas 11. Demi nenek Sami pergi ke desa. Nenek Sami pergi ke desa. Ya, nah demi nenek Sami pergi ke desa. Kenapa demi nenek Sami pergi ke desa? Waktu kalian bayi digendong sama nenek Sami, mami papimu itu kerja setengah mati, terus kamu nakal. Nenek Sami itu harus masak, cuci baju, setrika supaya kamu cepat tidur. Nenek Sami sembunyikan kamu di ketiaknya. Jadi kamu cepat tidur. Nah, akhirnya apa? Tiap hari cium ketiaknya nenek Sami baru bisa tidur kan? Udah besar kamu demam, nenek Saminya udah pulang ke desa. Jadi apa? Udah bisa tidur, mamanya bingung. Kenapa ini anakku nggak bisa tidur? Akhirnya pergi ke tempatnya nenek Sami. Nenek Sami udah pensiun kan? Langsung itu anak pergi cium keteknya nenek Sami. Ya itu untuk mempermudah aja ya. Jadi ingat ya, demi nenek Sami pergi ke desa, sin demi kos Sami tan desa. Mi itu sisi miring, sa itu adalah sisi samping, de itu adalah sisi depan. Lalu yang mana yang samping miring depannya? Ingat ya, apa? Demi nenek Sami pergi ke desa. Sin apa? Demi kos Sami tan desa. Sin kos tan demi Sami desa. Ingat ya, jangan lupa. Kalau kamu lupa ya nanti putar lagi ini ya. Jadi nggak ada yang lupa tuh ya. Oke, demi nenek Sami pergi ke desa. Ya, jadi untuk sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Jadi di sin theta ya. Sin theta itu berarti sisi depan dibagi dengan sisi miring. Cos theta itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian tangen theta itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, dari sini nih, demi Sami desa dari situ ya. Lalu kebalikan dari sin itu namanya adalah kosekan. Jadi CSC itu sama dengan 1 per sin ya. Kalau ini alfa ya ini alfa. Lalu sekan ya, alfa berarti sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian untuk kotangen kot ya alfa ini sama dengan 1 dibagi dengan tangen alfa. Nah, tangen ini juga boleh sama saja dengan sin theta dibagi dengan cos theta. Maka di sini kotangen berarti sama dengan cos theta dibagi dengan sin theta. Berikutnya, untuk trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewa itu adalah berapa? 0 derajat, 30 derajat, kemudian berapa? 45 derajat, lalu 60 derajat, kemudian 90 derajat. Siapa yang pernah belajar 5 jari? Oke, siapa yang ngajarin?
Hah? Bu Merin, oh Ibu Merin udah ngajarin itu ya, baguslah kalau gitu. Oke, ya. Jadi ingat ya ini ya. Mulai ibu jari nilaimu adalah 0. Kemudian jari telunjuk adalah setengah. Jari tengah setengah akar 2. Jari ini adalah setengah akar 3. Jari kelingking itu adalah 1. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ikut. Kalau perlu nanti kamu tato di sini. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke. Ini berapa? Jari 0. Kelingking? Tengah? Dari tengah berapa? Setengah akar 2. Telunjuk? Setengah. Yang ini? Setengah akar 3. Oke ya. Itu untuk sin. Sin itu mulai, tidak, sorry. Untuk sin itu mulai dari ibu jari pergi ke kelingking. Dari ibu jari ke kelingking. Itu urutannya 0, 30, 45, 60, 90. 0 derajat sin. Berapa? Ibu jari nilainya? 0. Sin 30? Sin 45? Sin 60? Sin 90? Oke. Kalau cos dari kelingking ke ibu jari? Mulai dari 0 derajat. Cos 0? Cos 30? Cos 45? Cos 60? Cos 90? 0. Lalu tangan gimana? Tangan itu kan sin per cos kan? Jadi kalau tangan 30 berarti sama dengan apa? Sin 30 dibagi cos 30. Sin 30 berapa? 0, 30. Setengah. Cos 30, 0, 30. Setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3 berapa? Ayo akar-akar kamu lagi belajar toh? Simplify itu. Udah kan? Udah lewat. Ya. 1/akar 3. Iya, 1/akar 3, bukan akar 3. Iya, sepertiga akar 3. Oke, cocok. Itu ya, ingat ya, ini ya. Jadi kalau cari sekan, kosekan ya sama aja. Oke, lewat di situ. Nah, sekarang kembali ke tadi tuh. Untuk cari fx dan fy-nya. Tadi kan ada gaya yang membentuk sudut kan? Ke sini kan? Ini adalah f. Yang ini adalah f. Kemudian berikutnya, di sini adalah fx. Ini fx. Lalu di sini adalah alfa. Jadi kalau kamu bikin pertolonganku datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Iya, cocok. Ya, ini alfa. Apa? Tiga lurusnya di sini. Sekarang ya, siapa yang berfungsi sebagai sisi miring? Yang di atas yang mana? Ini ada namanya loh. Ada f, ada fx. F. Oke, ini adalah sisi miring. Siapa yang berfungsi sebagai sisi depan? Gak ada ya di sini ya? Oh, di sini ada f-nya nih. Bentar. Ini kan ada f-nya tadi di sini. Salah. Bengkok. Nggak cantik. Ya. Oke. Ini ada FY. Siapa? Ini dengan ini sama enggak? Sama kan? Berarti FY sebagai apa? Sisi depan. Sampingnya siapa? Sisi miring. Oke. Jadi kalau kita mau cari FX, sisi samping ya, sisi samping. Oke, thank you. Kalau kita mau cari FX, berarti kita pakai perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Sami tadi apa? Sami cos kan? Berarti cos dari alfa itu akan sama dengan fx dibagi dengan f. Maka f akan sama dengan f dikalikan cos alfa. Jadi kalau sin apa sin? Demikian. Berarti fy dibagi dengan f kan? Maka fy akan sama dengan f dikalikan dengan sin alfa. Oke ya. Ya, jadi di sini fx sama dengan apa? F cos alfa. Ini sama dengan apa? F sin alfa. Oke. Nah, yang menyebabkan benda bergerak itu yang mana? F atau fx? Fx. Ingat, F gerak itu syaratnya apa? F itu harus sejajar dengan S. Jadi yang menyebabkan benda bergerak itu bukan F ini, tetapi fx-nya. Maka yang di sini fx-nya positif, F gesekannya ini negatif. Jadi kalau sudah masuk di F gerak nanti ini. Jangan lupa, fx dikurangi fk dibagi dengan M ya. Jangan lupa. Jadi kalau itu ini boleh ditulis sama dengan F dikalikan cos alfa dikurangi dengan fk dibagi dengan M. Oke? Jelas? Ya. Sekarang kita back ke sini. Back ke sini.
Tapi itu sebetulnya nanti lagi di bidang meeting lagi beda lagi. Karena untuk yang ini toh beda gambar, beda penanganan. Jadi misalnya di sini adalah masa 1, kemudian ini masa 2, lalu di sini adalah masa 3. Nah, langkah yang awal harus kita kerjakan itu adalah kita melukis gaya-gaya atau diagram bebas daripada gaya. Kita anggap ada gaya gesekan ya. Jadi kita menganggap gesekan ada. Sekarang kita gambarkan dulu normalnya ya, gaya normalnya. Nah, gaya normalnya ini ada N1, kemudian ini ada apa? N2. Di sini nggak ada normal ya, nggak ada normal. Nah, kemudian berikutnya adalah kita gambarkan gesekannya. Pakai warna red aja ya. Ini gesekannya arahnya ke sana. Ini gesekannya berarti arahnya ke sini. Lalu di antara tali itu ada gaya tegangan tali. Ya. Ada gaya tegangan tali. Jadi di sini nih. Kita sebut di sini adalah T1. Yang di sini kita sebut dengan T2. Yang di sini kita sebut dengan T3. Ya. T1, T2, T3. Nah, tetapi untuk keadaan awal, kita itu nggak perlu memperdulikan T1, T2, dan T3. Nah, ini dengan catatan bahwa M katrol itu diabaikan. M katrolnya diabaikan. Nah, kalau M katrol diabaikan, itu sebetulnya kamu cari percepatan aja dulu. Cari A. A itu adalah sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F itu adalah kamu cukup mencari gaya-gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Ini kemungkinannya benda bergeraknya kemana nih? Ke kanan, oke. Benda ini mungkin akan bergerak ke kanan, ke sana. Berarti ini akan bergerak turun. Percepatannya ini sama, karena massa katrol tidak diperhitungkan. Ya. Jadi ini berarti yang menyebabkan benda bergerak ini ada V di sini, maka ini positif, ini adalah V3. Ya. Lalu yang di sini adalah F2, kemudian di sini adalah F1. Maka ini berlawanan arah minus, ini minus. Jadi sigma F-nya di sini langsung kamu pakai ini yang positif dulu kamu tulis. V3 dikurangi F2 dikurangi F1. Karena ada 3 benda, berarti masanya kamu tinggal masukkan M1 ditambah M2 ditambah M3. Jika massa katrol tidak sama dengan 0, berarti untuk mencari A-nya gampang, tetap J. V2 dikurangi F2 dikurangi F1, kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah M3, ini tinggal kita tambahkan dengan K dikalikan dengan M katrol. Tinggal tambah itu. K-nya itu berapa? Nah, kamu ingat rumus apa? Momen inersia. Momen inersia I itu kan sama dengan apa? K M R kuadrat kan? Jadi kalau misalnya I-nya sama dengan 1/2 M R kuadrat, berarti K-nya berapa? Setengah kan? Tinggal kamu kasih masukan di sini. Jadi it's so easy and simple gitu loh. Nah, setelah itu nanti misalnya saja yang akan dicari itu adalah tegangan T1-nya. Berarti kalian harus mengoperasi ini. Persamaan 1. Benda 1. Ya, untuk mencari T1. Kita cari ini saja. T dengan F ini. Ini T-nya berarti positif, yang ini negatif. Maka untuk itu kalian pakai apa? Sigma F1 akan sama dengan M1A. T1 positif, oh berarti T1. F1-nya negatif, berarti dikurangi dengan F1 akan sama dengan M1A. Maka ini pindah ke sana. Berarti T1 akan sama dengan apa? M1A ditambah dengan F1. Kalau kalian mau cari T2, berarti ini positif, ini negatif, ini negatif. Maka kamu gunakan sigma F2 sama dengan M2 dikalikan A. T2 dikurangi T1 dikurangi dengan apa? F2 sama dengan M2A. Pindah sana. Maka T2 sama dengan M2A ditambah T1 ditambah dengan F2. Atau kamu mau cari dari sini, T2 itu sebetulnya sama dengan T3. Bisa ya. Untuk T3 ini bendanya turun nih. Berarti ini positif, yang ini negatif. Jadi apa? Sigma F3 sama dengan M3A. Maka V3 dikurangi T3 sama dengan M3A. Berarti T3-nya pindah, maka T3 akan sama dengan V3 dikurangi dengan M3A. Udah, seperti itu. Jadi kalau beda lagi bendanya, ya beda lagi nanti.
gambar beda, penanganan akan berbeda. Ini yang simpel-simpel sekali nih. Simpel sekali. Jam berapa sih? Jam 3. Kita mau sampai jam berapa terserah kamu loh. Ibu bisa sampai jam 4. Boleh ya? Gak apa-apa ya, lanjut ya. Nah ini yang kelas 1 itu pusing pasti. Ya, itu. Nah nanti kalau misalnya di bidang miring, untuk di bidang miring ini, seperti ini. Kalau ada yang mau pulang nggak apa-apa. Nanti bisa lihat rekamannya. Iya, tergoda mau pulang. Oke. Nggak bisa pakai ini. Ya, misalnya seperti ini nih. Lalu tetap ada katrol ya. Ini tetap ada katrol di sini. Salah. Nah, ini ada katrol. Kemudian ini tetap dihubungkan dengan tali. Ini juga dihubungkan dengan tali. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah itu yang di sini. Ada gaya berat. Arahnya ke sini. Agak lurus ke bawah. MG. Kemudian gaya berat ini bisa diuraikan terhadap bidang miring. Sejajar bidang miring. Dan apa satunya lagi? Kelas 12. Tegak lurus bidang miring ya. Ingat ya. Nah, kalau misalnya ini bendanya ini kemungkinan bergeraknya kemana? Ini akan turun, yang ini akan ke kiri kan? Ke sini kan? Ini kemungkinan. Jadi ini adalah A-nya. A-nya. Lalu di sini misalnya ini adalah M1, yang di sini adalah M2. Maka di sini adalah W2. Nah, sudut kemiringannya daripada bidang miring ini adalah theta. Berdasarkan kesebangunan. Maka tetanya ada di mana nih? Kalau ini. Ini ya. Ya. Oke. Kalau ini theta, maka ini hubungannya sin atau cos dengan W2. Cos. Berarti ini W2 cos theta. Yang di sini berarti W2 sin theta. Ya, kalau itu udah dapat ya udah gampang. Nah, setelah itu berarti ada gaya gesekan nih ya. Yang ini ke sana. Jadi kita anggap ada gesekan. Ini berarti ini ke sini gesekannya. Lalu ke sini ada W, lalu yang ke sini ada apa? Ada N. Di sini juga ada N nih. Ini ada N juga nih. Nah, yang di sini adalah N2. Yang ini berarti N1. N1 sama dengan apa? Sama dengan apa? W1. N2 sama dengan apa? Ya, W2 dikalikan dengan cos theta. Nah, yang menyebabkan benda bergerak itu yang mana? Ini ada tegangan tali T1, lalu ini ada tegangan tali T2. Yang menyebabkan benda bergerak yang mana? W2 sin theta ini positif. Kemudian gesekan di sini berarti ini positif, ini berarti F2. Yang di sini adalah F1, berarti ini lagi. Negatif ya. F2-nya berlawanan arah. Berarti apa? Negatif. Ini negatif, ini juga negatif nih. Negatif. Jadi, kembali nih. Dia apa? Sigma F sama dengan M dikalikan A. Atau A sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M. F-nya berarti ambil yang ini dulu, positif dulu. Maka di sini sama dengan W2 sin theta dikurangi F2 dikurangi F1 berarti kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2 langsung aja tambah K dikalikan dengan M katrol. Kalau massa katrol tidak diperhitungkan kan ini tinggal sama dengan apa?
sama dengan 0 ya. Nah, selebihnya ya nanti yang lain lagi gitu. Seperti itu. Oke. Saya kira harus skip dulu di sini. Kita masuk dulu di gerak satu bebas. Ya, habis itu nanti ke gerak parabol. Oke. Gerak jatuh bebas. Di gerak jatuh bebas, namanya juga benda jatuh bebas. Nah, benda ini jatuh dari ketinggian tertentu nih. Sebutlah ketinggiannya adalah H. Ada yang tahu rumusnya? Berapa lama benda itu jatuh? Yuk, yang kelas 3. Nggak tahu, ibu tanya. Ibu tanya. T sama dengan apa? Salah. Ini ada. Ini kalau tanpa ada kecepatan, berarti kan V0 sama dengan 0 kan? Kemudian, sekarang bendanya bergerak turun. Ini kan ada gravitasi. Benda turun, berarti A-nya kan juga ke bawah. Searah enggak A dengan G? Searah. Berarti A akan sama dengan G. Ya atau ya? Nah, sekarang rumus daripada H itu kan sama dengan apa? Atau ini kan sama dengan S. Berarti sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat kan? Ya atau ya? Ya, V0-nya 0. Berarti ini 0. Ditambah 1/2 dikalikan G T kuadrat. Berarti H akan sama dengan 1/2 GT kuadrat. Maka GT kuadrat sama dengan 2H. Berarti T sama dengan akar 2H dibagi G. Ya. Lalu kecepatan sesaat benda akan menyentuh lantai, misalnya di sini, ini adalah VT-nya. Sama dengan berapa? Kamu cari VT, itu kan sama dengan V0 ditambah apa? A kali T kan? Ya atau ya? Oh iya. Nah ini kan 0 kan? A-nya sama dengan apa? G kan? T-nya sama dengan apa? 2H per G. Kalau gitu, G-nya masuk ke dalam sini jadi apa? G kuadrat kali 2H dibagi G. Maka sama dengan akar 2G. Ya, dari situ. Ini kalau kita menggunakan rumus GLBB. Bisa juga kamu menggunakan rumus hukum kekekalan energi. Yaitu energi mekanik boleh, nggak apa-apa ya. Kalau kita menggunakan rumus kekekalan energi mekanik, ini anggaplah keadaan 1 yang di bawah keadaan 2. Di sini EP-nya kan sama dengan apa? MGH kan? EK-nya yang sama dengan setengah M V0 kuadrat, karena ini sama dengan 0, kan sama dengan 0. Ya atau ya? Nah, di sini karena dia sudah mencapai tanah, hanya sama dengan berapa? Ya, EP2 yang sama dengan MGH, ini kan sama dengan 0. Berarti EK-nya sama saja dengan setengah MVT kuadrat. Hukum kekekalan energi mekanik. EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. EP1 MGH tambah 0. EP2 0. Ini ditambah apa? Setengah MVT kuadrat. M-nya boleh coret? Atau di sini berarti MGH kan sama dengan setengah MVT kuadrat. M-nya coret. Berarti 2GH sama dengan VT kuadrat. Maka VT sama dengan akar 2GH. Nah, setelah itu masuk kembali ke T. Ya. VT atau langsung dikurangi ditambah dengan V0 kan sama dengan 2S per T gitu ya. Atau pola dari sini ya nggak apa-apa. VT sama dengan V0 ditambah AT kan. V0-nya 0, maka VT akan sama dengan AT. Berarti T akan sama dengan apa? VT dibagi A. Jadi sama dengan akar 2GH dibagi dengan G. Berarti akar dari 2GH per G pangkat 2. Kembali lagi ke sini, sama aja. Ya, dari situ. Jadi bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, bisa juga menggunakan rumus GLBB. Oke? Ya. Ada diturunkan dulu waktu diajar ini? Ada? Bagus. Baguslah. Nah, sekarang kita masuk untuk yang gerak vertikal ya. Gerak vertikal. Nah, untuk gerak vertikal itu nggak ada bedanya sebetulnya dengan gerak
jatuh bebas, hanya aja. Di gerak vertikal, ini kan perlu kecepatan awal supaya dia naik. Nah, sesampainya di atas, sampai di sini, ini kan VT sama dengan 0. Jadi ketinggian yang dicapai ini adalah ketinggian maksimumnya. Hubungannya tetap sama, di sini adalah V0. Jadi nanti untuk cari V0 juga sama dengan akar dari 2GH maksimum. Ya. Untuk cari T-nya tetap sama aja, sama dengan akar 2H maksimum dibagi dengan G, tetap sama. Atau T-nya nanti boleh juga sama dengan V0 dibagi dengan G. Ya. Kenapa? Di sini VT sama dengan 0. A-nya naik, G-nya turun. Itu berarti A sama dengan minus daripada G. VT sama dengan 0. V0 ditambah dengan AT sama dengan 0. V0 dikurangi GT sama dengan 0. Ini pindah. Maka V0 sama dengan GT. Sehingga T akan sama dengan V0 dibagi dengan G. Seperti itu. Ya. Ini untuk gerak vertikal. Ya. Gerak vertikal. Nah, sekarang kita masuk di gerak parabol. Di gerak parabol, yang paling basic ini. Seperti ini. Gerak ini terjadi di bidang datar. Ini yang basically-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, di gerak parabol ini itu ada kecepatan mula-mula. Yaitu kecepatan mula-mulanya ini adalah V0. Jadi di sini ada benda. Ini ada benda nih. Ya. Dilempar dengan kecepatan V0 nih. Maka V0 ini harus kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Maka ini jadi V0Y, di sini adalah V0X. Sudutnya di sini anggaplah alfa. Berarti V0X sama dengan apa? V0 dikalikan cos alfa. Ya. X itu selalu cos, tapi kamu ingat sudutnya harus terhadap suhu mendatar ya. Kemudian VY, V0Y, V0Y berarti akan sama dengan V0 dikalikan dengan sin alfa. Nah, sampai suatu saat, misalnya dia posisinya tiba di titik B, ini titik awalnya adalah titik A, ini tetap ada di sini adalah Vx. Kemudian yang ke atas di sini adalah Vy. Tapi ingat, ada gravitasi arahnya ke bawah, lalu akselerasinya ke atas. Berarti A-nya di sini sama dengan minus G. Di sumbu X itu enggak ada. Jadi yang ke sumbu X itu nanti adalah GLB, kemudian ke sumbu Y berarti GLBB. Berarti di sumbu Y semua berlaku rumus GLBB, di sumbu X hanya berlaku rumus GLB saja. Ya. Di sumbu Y berarti untuk cari VY, jadi untuk sumbu X ya kan Vx selalu sama dengan V0X. Tetapi untuk di X-nya berarti selalu sama dengan apa? V0X dikalikan dengan time, itu selalu. Ya. Kemudian untuk di sumbu Y, maka untuk cari VY kita harus menggunakan rumus GLBB, maka di sini berarti sama dengan V0Y ditambah AT, AT-nya sama dengan min G, berarti dikurangi dengan G dikalikan T. Lalu bagaimana mencari kecepatan sesaat di titik B? Ini resultan gaya, ini adalah VB. Maka untuk cari VB, ini berarti sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini adalah theta, arahnya. Jadi untuk cari theta, arahnya, theta berarti kita menggunakan tangan. Tangan theta berarti sama dengan Vy dibagi dengan Vx. Seperti itu. Lalu cari Y-nya. Y-nya berarti kamu menggunakan apa? V0Y dikalikan time dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Seperti itu. Ya, X-nya tetap sama. Dan theta juga boleh sama dengan, atau tangan theta, itu boleh juga sama dengan Y dibagi dengan X sama aja. Nggak apa-apa. Ketemunya akan sama. Ya. Oke? Di situ. Nah, sekarang bagaimana? Pada saat dia mencapai titik puncak atau titik tertinggi, saat dia mencapai titik tertinggi, masih ada enggak kecepatan yang arahnya ke atas? Enggak ada, itu berarti VY sama dengan 0. Ya. Di puncak. Ya, di puncak. Oke, Ibu lihat di sini dulu. Oke. Nah, untuk di puncak ya, syaratnya apa tadi? VY sama dengan 0. Rumusnya VY adalah sama dengan V0Y dikurangi GT sama dengan 0. Jadi ini T puncak. Maka V0Y akan sama dengan GT puncak. Jadi T puncak sama dengan apa?
Fenol Y dibagi G. Fenol Y tadi sama dengan apa? Fenol sin alfa kan? Dibagi dengan G. Nah, kita mau cari X puncak. X puncak itu adalah jarak dari sini ke sini nih. Ini berarti adalah X puncak. Sampai di puncak. X-nya sama dengan berapa? Rumusnya X tadi adalah fenol X dikalikan dengan time. Berarti untuk cari X puncak, itu akan sama dengan V0X dikalikan T puncak. V0X itu adalah V0 dikalikan dengan cos alfa. T puncaknya adalah V0 sin alfa dibagi G. V0 kali V0. Apa? V0 pangkat 2. Sin kali cos. Sin cos kan? Ibu balik ya. Sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Boleh enggak Ibu kalikan 2/2? Bisa. Bisa dikalikan 2/2. Maka ini sama aja dengan V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan 2G. 2 sin alfa cos alfa, identitas trigonometri sama dengan apa? Sin 2 alfa, oke ya. Berarti ini X puncaknya itu sama saja dengan V0 kuadrat kalikan sin 2 alfa dibagi dengan 2G. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari perbandingan antara X puncak dan Y puncak, boleh nggak? Boleh, kenapa tidak gitu ya? Sekarang kalau kita mau mencari perbandingan nih ya, mau mencari perbandingan antara X puncak dengan Y puncak. Y puncak tadi sama dengan apa ya? Oh, belum didapat ya? Oh, Y puncaknya atau Y maksimum. Y maksimum, rumusnya apa? Yuk, Y maksimum. Sama dengan V0 Y dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat kan? Ya kan? Berarti ini adalah V0 Y, berarti ini kali puncak ini. Ini puncak juga. V0 Y dikalikan dengan tadi V0 Y dibagi dengan G. Lalu di sini apa? A-nya kan sama dengan min G. Berarti min G dibagi 2 dikalikan V0 Y dibagi D dipangkatkan 2 kan? Ya. V0 Y kali V0 Y apa? V0 Y kuadrat dibagi dengan G. Dikurangi dengan G/2 dikalikan V0 Y kuadrat dibagi dengan G kuadrat. Coret nggak? Coret, oke. Jadi ini V0 Y kuadrat dibagi G dikurangi apa? V0 Y kuadrat dibagi 2G. Sama kan nyebut ini 2, ini 2. Hasilnya apa? 2 dikurang 1. Ya, V0 Y dibagi dengan 2G. Ini adalah Y maksimumnya. V0 Y ini pangkat 2 ya. V0 Y tadi kan sama dengan apa? V0 sin alfa kan? Dipangkatkan 2. Dibagi dengan 2G. Berarti sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Ini adalah Y maksimum atau Y puncaknya. Nah, tadi X puncak sama dengan apa tadi? X puncak. Ini. V0 kuadrat 2 sin alfa atau 2-nya nggak usah, pakai yang ini nggak apa-apa. Yang ini aja. V0 kuadrat sin alfa cos alfa dibagi G kan? Ya kan? Nah, sekarang kita mau membandingkan tuh. Membandingkan antara Y maksimum dengan X puncak ya. X puncak tadi sama dengan apa? V0 kuadrat sin alfa cos alfa dibagi dengan G ya. Nah, ini kita bandingkan nih. Jadi antara ini Y puncak atau Y maksimum dibagi dengan X puncak. Ini berarti sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G per V0 kuadrat sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Apa yang bisa hilang? G-nya hilang, V0-nya hilang, kemudian sin dengan sin hilang kan? Berarti sini Y maksimum dibagi dengan X puncak akan sama dengan sin alfa dibagi dengan 2G cos alfa kan? Sin per cos jadi apa? G-nya hilang loh. G-nya kan udah nggak ada kan? Berarti masih ada angka 2 kan? Ya, masih ada angka 2. Sin dibagi cos jadi apa? Tangen. Oke, berarti YM dibagi XM sama dengan apa? Tangen alfa dibagi dengan 2. Ini bisa jadi rumus cepat. Kalau misalnya diketahui Y maksimum dengan X maksimum. Berapa sudutnya? Jadi misalnya aja, suatu benda
mencapai tinggi maksimum sebesar misalnya 5 meter pada saat jarak mendatarnya sama dengan 4 meter. Ditanyakan alfanya sama dengan berapa? Sudut tendangannya berapa? Berarti langsung kamu pakai ini. Maka 5/4 sama dengan apa? Tangan alfa dibagi 2. Jadi tangan alfa sama dengan ini coret sama dengan 5/2. Dan nanti tinggal cari alfanya sama dengan berapa. Seperti itu. Ini rumus bisa digunakan di sini. Dan kelihatannya ini rumus ini tidak ada di internet. Ya. Jadi kita patenkan aja ya. Jadi apa? Link Smart Open Teja. Iya, tahu. Ya. Oke. Sekarang untuk sampai di titik terjauh. Nih, sampai di titik terjauh masih ada ketinggian enggak? Ada ketinggian enggak? Enggak ada. Berarti Y sama dengan 0. Rumusnya Y tadi apa? V0 Y dikalikan T dikurangi dengan setengah G T kuadrat sama dengan 0. Pindah ini. Berarti V0 Y dikalikan T maksimum sama dengan setengah G T maksimum kuadrat. Ini coret nih dengan ini. Duanya naik sini. Boleh nggak? Boleh ya? Berarti 2 V0 Y sama dengan G T maksimum. Maka T maksimum sama dengan 2 V0 Y dibagi G. Berarti waktu untuk naik dengan waktu untuk turun itu sama. Ya, waktu untuk naik dengan waktu untuk turun itu sama. Artinya apa? T maksimum itu sama dengan 2T puncak. Nah, jadi untuk cari X maksimum tadi kan sama dengan apa? V0X dikalikan T maksimum kan? Maka di sini adalah V0 cos alpha dikalikan dengan 2 V0 sin alpha dibagi dengan G kan? Iya atau iya? Iya ya. V0 kali V0 apa? V0 kuadrat. 2 sin alpha cos alpha dibagi dengan G. Atau boleh V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alpha dibagi dengan G. Ini untuk cari X maksimum ya. Boleh pakai cara langsung. Ini digunakan kalau dicari alfanya atau V0-nya atau X maksimum secara langsung. Nah, ini juga boleh dihubungkan dengan Y maksimum tadi. YM tadi apa YM? Atau Y puncak. YM tadi kan sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G kan. Lalu XM sama dengan V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G juga ya. Oke. Dibagi G bukan dibagi 2. Ya kan? Nah sekarang kalau kita mau bandingkan ini, jadi YM dibagi dengan XM, maka ini akan sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Kita pakai ini aja. V0 kuadrat dikalikan 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Apa yang hilang? G-nya hilang. Oke. Sin-nya hilang. V0-nya hilang. Oke. Sisa apa? YM dibagi dengan XM sama dengan sin alfa dibagi 4 cos alfa. Sin per cos tadi apa? Tangan. Jadi YM dibagi dengan XM sama dengan tangan alfa dibagi 4. Bisa jadi rumus langsung lagi. Nah ini kalau diketahui apa? Diketahui berapa Y maksimumnya dengan X maksimumnya lalu dicari alfanya gitu ya. Atau misalnya diketahui Y maksimumnya kemudian ditahu alfanya berapa. Misalnya suatu peluru dilempar dengan sudut misalnya 30 derajat. Lalu dia mencapai ketinggian maksimumnya misalnya 20 meter. Jarak terjauhnya sama dengan berapa? Berarti kita menggunakan ini rumus nih. Jadi untuk cari XM berarti apa? Sama dengan 4 YM dibagi dengan tangan alfa kan? 4 YM-nya berapa? 20 meter dibagi dengan tangan 30 derajat. Tangan 30 apa? 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Atau ya berarti ini sama dengan 80 meter dibagi 1/3 akar 3. Naik 3-nya atau 1/akar 3 juga boleh, nggak apa-apa langsung ya. Langsung 1/akar 3. 1/akar 3 berarti sama dengan 80 akar 3 meter. Seperti itu ya. Itu bisa dipakai di situ. Oke? Ada yang gelisah? Yang gelisah mau pulang nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ini tentang
Ini lagi coba ada yang mau tanya tentang apa gitu. Karena kalau enggak ini Ibu akan lanjut lagi. Misalnya untuk kalau enggak Ibu ngoceh apa yang ada di otaknya Ibu sekarang gitu loh. Karena Ibu nggak tahu mau ngajarin kamu tentang apa yang kamu nggak tahu, Ibu nggak tahu juga gitu loh. Nah, misalnya ini, tapi ini sih terlalu gampang, ya, terlalu isi. Nah ini kalau bendanya di sini, lalu ini ke sana. Berarti untuk Pak Lantas saya seperti ini. Kalau ini ketinggiannya adalah H, itu yang kelas 10 tuh cerita sendiri, tidak merasa bahwa kelas 11 cerita sendiri, nggak ada gunanya aja kamu ada di sini. Ya, kamu nggak bersyukur banget gitu loh diajarin ini, nggak perhatikan. Ya, jadi untuk cari time itu tetap kita menggunakan rumus GLBB tadi yang jatuh bebas. Maka T-nya sama dengan akar dari 2H dibagi dengan G. Jadi untuk cari X di sini ini kan V0 kan. Maka X-nya akan sama dengan V0 dikalikan dengan time. Ya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya nih ada sesuatu yang bocor nih. Seperti ini, lalu ini ada di sini gini. Lalu bocornya ada di sini. Ini tadinya airnya penuh gitu loh. Ini H1, ini adalah H2. Nah, kecepatan jatuhnya ini V-nya itu sama dengan akar dari 2GH1. Tetapi waktunya sampai di sini itu adalah akar dari 2H2 dibagi G. Jadi untuk cari X-nya, maka itu kan sama dengan V dikalikan T kan. Jadi ini sama dengan akar dari 2GH1 dikalikan akar dari 2H2 dibagi G. Dimasukkan ke dalam akar, G-nya kan hilang. 2 kali 2, 4 di akar. 2, berarti 2 akar H1 kali H2. Ini rumus X-nya dari sini. Ya, kenapa bisa sama dengan itu? Ya, akar dari itu. Nah, ini kalau seperti ini ya, itu siapa tahu nanti akan keluar soal-soal seperti ini ya nggak tahu. Nah, yang asik lagi nih, yang asik lagi. Loh, kalau asik berarti ya asik penyelesaiannya itu. Yang asik itu gini. Nanti lebih asik lagi ada yang lebih asik lagi. Ini parabol itu macam-macam masalahnya. Tergantung kondisinya. Nah, misalnya seperti ini, bendanya ada di sini. Tetapi dilemparnya ini membentuk sudut. Ya, gimana coba? Membentuk sudut nih. Ada alfa di sini. Maka lintasannya kan begini. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ke atas sampai di sini itu masih tetap. Tetapi ini kan ada H0. Jadi yang ini kita sebut aja dengan H puncak atau Y puncak. Ya. Jadi untuk Y maksimum itu yang ini. Ini belum lagi di sini ada kolam lagi gitu ya. Ada kolam lagi gitu. Kan asik lagi. Jadi kalau posisinya nggak ada kolam, maka untuk cari Y maksimumnya itu berarti sama dengan H0 ditambahkan dengan H puncak atau Y puncak. Berarti H0 ditambah dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Nah, T yang turun itu nggak sama dengan T yang naik. Jadi T naiknya ini T puncak, ini adalah T jatuhnya gitu ya. Untuk jatuh. Jadi nanti T maksimum itu akan sama dengan T puncak ditambah dengan T jatuh. T puncak itu sama dengan V0Y dibagi dengan G. T jatuh itu adalah akar dari 2Y maksimum dibagi dengan G. Beda. Nah, jadi untuk X-nya di sini itu berarti sama dengan V0X dikalikan dengan T maksimum. Ini adalah X maksimumnya. Seperti itu. Kemudian, yang lebih asik lagi, ya, lebih asik lagi itu adalah dilempar membentuk sudut di bidang miring. Asik kan? Ya, gimana? Nah, seperti itu. Ini bidang datar. Kemudian bendanya ada di sini.
Ini dilempar membentuk sudut lagi. Jadi, kemiringan yang di sini kita sebut dengan theta, lalu kemiringan terhadap bidang miring kita sebut dengan alfa. Ya, maka lintasannya yang dibentuk oleh ini agak panjang sekali. Sorry. Jadi ini akan membentuk lintasan seperti ini. Ya, seperti itu lintasannya. Ya. Nah, ini kalau keadaan seperti ini, ya keadaan yang ini, itu dua-duanya GLBB. Yang ini kita sebut dengan sumbu X, kemudian yang tegak lurus terhadap bidang miring, ini. Yang ini kita sebut dengan sumbu Y. Kemudian gravitasi, ini sumbu Y ini. Gravitasi arahnya ke sini. Nah. Gravitasi arahnya kan ke bawah. Maka ini harus diuraikan. Yang sejajar bidang miring dan yang tegak lurus dengan bidang miring. Kalau begitu, ini G. Kalau yang ini kan berarti ini theta kan? Ya kan? Maka ini G cos theta. Yang ini adalah G sin theta. Jadi AX itu akan sama dengan G sin theta tetapi minus. AY juga sama dengan min G tapi dikali cos theta. Nah, yang di sini tetap ada apa lagi? V0 X, kemudian ada V0 Y. Jadi V0 X-nya itu akan sama dengan V0 dikalikan dengan cos alfa, lalu V0 Y akan sama dengan V0 dikalikan sin alfa. Jadi dua-duanya GLBB. Untuk cari Vx, itu nanti akan sama dengan V0X dikurangi dengan AX dikalikan dengan T. Lalu VY itu akan sama dengan V atau di plus, tetap plus karena pakai di sini ya. Nah, sekarang V0Y ini juga ditambah dengan AY dikalikan dengan T. Ya. Lalu untuk cari X itu tetap menggunakan GLBB lagi. Jadi V0X dikalikan T ditambah setengah AXT kuadrat. Y-nya ya sama dengan V0Y kali T ditambah setengah AYT kuadrat. Dari sini kalau cari V berarti sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Cari theta berarti sama dengan tangan min 1 dari Vy dibagi dengan Vx. Theta itu adalah arahnya. Ya. Nah, diturunkan sendiri. Silahkan kamu mengaplikasikannya sendiri. Oke, tentang itu. Ada pertanyaan? Kamu capek kan? Nah, nggak ada pertanyaan? Karena kan X-nya, ya. Kenapa minus-minus? Sekarang ini Y-nya bergeraknya kan naik. X-nya kan ke sana. Ini ke sini, berlawanan arah kan? Ya, itu dari situ. Sakit hati, aduh sakit kepala. Ya itu. Nah ini masalahnya materi berapa SKS gitu diajarin secara cepat. Ya ini dulu yang ibu bagikan gitu supaya nanti otakmu tidak panas. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Apa? Ayo.